Shock banget waktu aku di sini. Hi guys, welcome And welcome back. to our channel. In today's video, we're gonna talk about Culture shocks that someone here experienced as an Indonesian in Germany. yeah, that's true. So later on, we also will have a discussion with Kak Girin. Woo! Yay! We have 12 German culture shock that I experienced, and maybe later on we will discuss it too with Kak Girin and how she also experienced it. But not only that, we also will give you tips on how to overcome the German culture shock as an Indonesian. Then we hope you enjoy the video and enjoy. You wanted to say stay tuned Stay and tuned. watch till the end. No, that's true. He's still learning, guys. Yeah, I'm still We're learning. still learning. But what actually is a culture shock? A lot of people will probably know already. But according to Levin and Adelman 1993, they define culture shock in their book Beyond Language as a response from an individual who moved to a new country, and that person can feel confused and they may feel disoriented, and for them every aspect of life can seem difficult. According to Carmen Guanipa's psychological journal, culture shock is a term which describes the anxiety that is produced when a person moves to a completely new environment. And this term also expresses a lack of direction when you are in this new environment, and the feeling of not knowing what to do and what is appropriate or what is not appropriate when you are in the new environment, and then you are confused and have this so-called culture shock. Yeah. Experience and researcher shown that there are distinct stages when a person experiences a culture shock. They already sum it up into 4 stages. So the first phase of a culture shock is the so-called euphoria phase, or also the honeymoon phase. A bit like in a relationship. So in the euphoria or honeymoon phase, at the start everything is awesome because everything is new, and even if there are some small problems, people just think of them like it's part of the newness, so they don't think it's bad. And according to Schneider in 2005, in the euphoria phase, everything is good and there's no bad thing, nothing is wrong, and you have a wonderful time in this phase. But sadly, this phase doesn't last forever. The phase number 2 is the irritation and frustration phase. So in this phase, a person who experiences a culture shock, they immerse in a new problem, and they may feel discontent, anger, sadness, and also incompetence. And that happens because they start to compare the new host culture with their previous one. And in this phase, then they start to just complain about everything and So like you. and noticing only the bad thing. And that's not good. Yeah. So the third stage of the culture shock stages is the gradual adjustment stage. And as you can see by its name, in this stage an individual slowly accepts the new culture and feels more relaxed. And in the normal everyday activities, he or she can handle all the different culture situations, and it's normally not a big problem anymore. But of course there are still some special cases where there's still a bit of a culture shock, and the adjustment phase is not finished yet. Yeah. And in which stage are you right now? I think I'm in this stage in a gradual adjustment because Wirklich? ja, Two or vielleicht. three? Because at the moment I can already speak German, just A2 level. But that's okay. I can already like go out by myself without him. Without him, guys, it's like heaven. You can be home and chill then. Woo! Yeah, I think I'm in this stage. You can also see it by like how fluent are you, maybe. But I don't know. I mean, every person could be different. But for me, I see it also by my German language.
skills. Yeah. Even though it's not just about language. Ja, das stimmt. But I mean, with a language, you can also feel the incompetence because, why German is so hard, man. And then the final stage. Anyway, so number 4 stage is acceptance and integration. In this phase, a person who experiences a culture shock, they already have the ability to live in both cultures. Yay. It occurs when the person who experiences a culture shock feel at home in the host country. They already feel comfortable with the language and even with the customs of the host country, and even one may feel a certain psychological progress, and they can now go somewhere without having like a feeling of anxiety. So this is the final stage. Yeah. Not Let's a see. final countdown. Let's see when you will be in the stage. Yeah. One day, I'm patient. one day. I'm patient. I'm not rushing myself. So that's the 4 stages of culture shock, and later we'll discuss it more about the German culture with Kak Kirin. So stay tuned, guys. Set you. A few moments later. Hi guys! We're already in Kak Kirin, Kak Tobi, and Mitze's house. Minze is the boss here. The boss Minze. And we are here to discuss The German culture that we, Kak As Kirin, Indonesian experience in Germany. yeah. exactly. But But- as Minze is getting a bit sleepy, Tobi and I will go outside, spazieren gehen, going for a walk, and they can then continue discussing it here while we are outside. Mhm. Yeah. So, see you. See you. Sampai sampai habis ya. Minze mau discuss nggak? Kamu culture shock nggak? Nggak, kamu nggak culture shock ya? Kita sekarang akan diskusiin tentang 12 German culture shock yang kita sebagai orang Indonesia alamin di Jerman. Yang pertama apa, Mun? Yang pertama itu privasi, Mbak. Privasi. Ya, soalnya kita orang Indonesia kan ya gimana ya? Kayak nggak ada privasi gitu kan. Aku aja sendiri biasanya kalau di kamar gitu malah nggak ada pintunya kalau di rumah aku, jadi ya. bisa dibuka sama orang tua, sama adik, kayak kita terbiasa kumpul dan nggak ada privacy gitu ya. Kalau misalnya mau datang kapanpun, Ya, di terus- waktu kapanpun nggak perlu ada termin. Nah itu nanti Ya, akan kita bicarakan. Nah, Ya, itu sama juga. keluarga sendiri. Contohnya kalau aku kan dengan keluarga Stefan, misalnya mau jenguk ke orang tuanya itu nggak boleh asal datang, padahal niatnya mau surprise gitu kan. Tapi ya mereka nggak suka karena mereka nggak suka disurprisein kayak gitu. Jadi kita harus bilang dulu mau datang atau enggak. Dulu bahkan ya waktu aku jadi au pair itu ada temannya GF aku yang datang bawa kado, bawa makanan. Tapi kita itu waktu itu masih makan malam, dan tahu nggak sih mereka diusir loh, Diusir, ya ampun. suruh pulang. Suruh- Katanya, kita nggak nyiapkan makan malam buat kalian, jadi pulang dulu ya. Ya ampun, padahal kalau orang Indonesia Kan- ya bayangin, Ayo masuk ya, kan ikut kayak makan gitu gitu kan. kan. Jadi nah itu privacy nomor 1. Sama ini sih Mbak, pengalaman yang baru-baru aku alamin kemarin. Kita kan baru aja ya jadi yang bikin vlog kayak gini. Terus waktu itu kalau kalian sempat lihat vlog yang judulnya Nobar Jerman sama Portugal, itu kan di videonya kita ngambilnya di rumah keluarganya Stefan. Nah, orang Jerman itu mereka privasinya sangat penting sekali buat mereka. Jadi mereka kalau kamu mau buat foto atau video di rumah mereka atau ada mukanya mereka, kalian tuh harus izin dulu. Nah, aku kemarin tuh udah izin, tapi mungkin aku kurang menjelaskan ya kalau itu buat vlog dan akan diupload di YouTube. Jadi ya akan dilihat semua orang kan. Nah, akhirnya udah aku up. Terus setelah berapa hari itu ditelepon, aku tuh udah perasaan, aduh kenapa kok papanya telepon. Terus dia bilang mau ngomongin soal via vlognya. Aku langsung perasaan nggak enak karena Privacy, ya. karena mengingat orang Jerman, dan akhirnya beneran perasaanku itu bener, mereka keberatan karena ada mukanya mereka, sama itu kan pas di rumahnya orang tuanya. Jadi ya kelihatan semua rumahnya kan, mereka nggak mau
rumahnya itu dilihat banyak orang. Sama persis sama keluarganya Toby juga seperti itu, nggak mau difoto, nggak mau di video, dan terutama kalau kakaknya Toby sama anak-anaknya juga nggak pernah boleh diupload di sosial media, bahkan di Instagram story, bahkan di Nggak Facebook, apalagi di YouTube nggak, sama sekali nggak boleh. Makanya tapi Toby sekarang agak mendingan ya, terbuka. udah terbuka, tapi keluarganya, makanya itu kenapa aku nggak pernah bikin vlog soal keluarga seperti itu profesi nomor 1 Ya, jadi mungkin untuk teman-teman kalau kalian penasaran keluarganya nggak pernah muncul, mungkin karena mereka udah nanya tapi mereka nggak mau ya. privacy overstreet namanya kalau di Jerman. Ya, mungkin juga ada ini ya Kak, sejarahnya sama dulu pemerintah Jerman kan waktu Nazi regime ya. Iya. Itu culture shock yang kayaknya paling berat yang aku alami karena selama ini nggak ada yang berat-berat banget sih yang aku alamin. Jadi mungkin kagetnya banget, terus sedih banget gitu. Sampai satu hari itu aku nangis nggak mau ketemu sama Stefan. Jadi aku mengurung diri di kamar, nggak mau ketemu. Soalnya kalau aku ketemu sama Stefan itu ingat waktu papanya telepon tuh aku kayak sedikit trauma gitu. Tapi sekarang ya udah biasa. Mereka bahkan sempat WA aku kan, minta maaf, kamu jangan kecewa ya, kami itu agak old school, mereka itu bilangnya kayak gitu. Aku malah digituin tuh malah aduh merasa bersalah gitu. Tapi ya sekarang udah. Kalau di Indonesia juga, kalau misalnya anak aku aja belum izin sama aku, itu udah sama keluarga diposting di mana-mana, dan aku nggak bisa marah karena aku tahu culture aku seperti itu, dan ya udahlah nggak apa-apa. Meskipun aku di Jerman juga aku free untuk upload anak aku, karena aku merasa aku pengen bahagia punya anak, dan itu bukan Jerman itu bukan full culture aku, meskipun aku di sini, jadi nggak apa-apa aku upload, dan nggak apa-apa kalau misalnya ada yang upload tanpa menutupi muka anak, karena aku tahu sendiri banyak orang Indonesia yang ada di Jerman udah tinggal lama punya anak, mereka menutupi cover muka anaknya, dan itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan hak mereka masing-masing, dan kita harus saling menghormati ya. Benar-benar. Yang kedua itu Ruhezeit, artinya dalam bahasa Indonesia adalah waktu silent time, atau waktu apa ya? Untuk tenang, mungkin waktu untuk tenang. Kalau pengalaman aku belum pernah sih dikomplain sama tetangga. Cuman kalau Stefan akan kadang banyak ya Kak yang di rumah mau dilakuin itu. Jadi nggak sempet misalnya mau laundry atau nyuci piring kan. Kalau di Jerman ada spool machine ya, sama mesin cuci itu di atas jam 10 itu kadang aku baru ingat, oh ya ada laundry atau belum dicuci. Itu dia kadang bilang, jangan, nggak boleh, karena di bawah nanti tetangga kita yang di bawah mereka komplain karena berisik. Kalau pengalaman Kak Girin gimana? Iya, kalau Ruhezeit menurut aku itu seperti kalau misalnya waktu au pair dulu ya, ini aku culture shocknya itu waktu aku sebenarnya masih pengen main sama anak-anak, meskipun itu waktu luang aku, waktu tenang aku ya, tapi sama host family aku kayak, ini kan Ruhezeit buat kamu, udah kamu bisa sendirian, bisa nggak tahu meditasi lah atau berdoa. Ya tapi kan aku tuh terbiasa di Indonesia nggak ada Ruhezeit, apa Ruhezeit itu nggak ada gitu. Terus ya tapi ini hak kamu, ya nggak apa deh Ruhezeit, aku main sama anak-anak. Ya ampun Indra, kamu itu benar-benar kayak gitu. Jadi kayak oke, tapi makin kesini aku jadi tahu, oh aku harus satu hari itu punya waktu untuk me time misalnya, atau untuk waktu untuk sendiri. Itu pengalaman aku seperti itu sih. Terus ada juga temennya Stefan itu tinggal di Cologne kan, terus sering kena komplain sama tetangganya. Padahal ya mungkin karena temboknya juga tipis kali ya, tapi ya segitu pentingnya Ruhezeit itu buat orang Jerman. Bahkan Toby juga pernah dilaporin polisi sama tetangganya karena mereka padahal cuma party berdua aja, main FIFA, main video game gitu. Terus mungkin karena cowok kan, teriak-teriak wow cool kayak gitu, jadi sampai ditelepon polisi. Jadi tetangganya tuh nggak mau ngetok pintu sendiri sampai mereka itu telepon polisi. Ngapain telepon polisi untuk mengingatkan tetangga mereka bahkan. Oh god, kayak gitu. Jadi kalau kalian ke Jerman itu Ruhezeit penting banget, dan penting banget untuk membaca apa yang ada di kalau di sini tuh Mietvertrag namanya tuh kayak
kontrak untuk menyewa apartemen gitu tuh ada. Meanwhile. Kapan waktunya ruwet saya, dan itu nggak boleh. Pasti ada. Dan itu kalian nggak boleh berisik, nggak boleh nyalain, nggak boleh vacuum cleaning. Iya, nggak pakai vacuum Terus, cleaning. terus nggak boleh nyalain apa namanya laundry, karena kan bisa duduk gitu ya. Cuman yang temennya Stefan yang di Kuala itu padahal cuma mau ke toilet. Toilet ya namanya flush kan memang keras kan ya suaranya. Ya. Itu digompen juga lah. Oh Terus my gimana nggak boleh ke toilet? Dibiarin aja sampai pagi, Sampai pagi. nggak bisa di flash ya. Jadi ya itu guys, yang nomor 2 tadi side di Jerman. Sekarang nomor 3, orang Jerman itu taat sekali peraturan. Taat banget. Peraturan itu atau undang-undang buat orang Jerman itu merupakan kitab suci. Jadi apa yang ada di undang-undang itu mereka patuh sekali dan percaya pada pemerintah untuk mengelolanya dengan baik. Misalnya taat pajak. Ya. Kemudian hal yang kecil aja, misalnya kita mau menyeberang jalan ya, kita Ya. tuh nggak ada mobil sama sekali. Lampu merah itu kita nggak ada mobil, nggak ada apa, kita menunggu sampai lampu hijau baru mau menyeberang jalan. Bahkan itu sampai segitunya ya. Kalau nggak gitu, aku dulu ngapain sih kita harus nunggu? Kalau ketahuan itu kamu bisa didenda 75 euro. Kalau kamu punya SIM-nya bisa dicabut atau dicabut selama beberapa bulan, nggak boleh mengemudi seperti itu. Makanya ya, tapi kan nggak ada polisi, ya tetap aturan adalah aturan. Contohnya di Jerman itu kalau kita naik kereta di Hamburg, misalnya di Hamburg atau di Munchen, kalau di Berlin ada yang harus dicek gitu ya. Nah kalau di Hamburg, kalau di Hamburg itu nggak ada. Tapi tetap orang Jerman beli tiket meskipun nggak ada yang ngecek. Bayangin kalau aku ngebayangin di Indonesia, nggak ada yang ngecek Ya udah, lumayan kan. Tapi kalau di sini benar-benar beli mereka. Kalau pengalamanku juga seperti itu sih sama Stefan, sama teman-temannya. Kadang kalau keluar itu terus nunggu kan, mereka lagi ngobrol-ngobrol, lampunya masih merah tapi nggak ada mobil, ayo lewat aja. Terus mereka bilangnya, but that's not very German. Mereka tuh ngomong kayak gitu, aku juga oke. Terus ya. Terutama itu mereka bakal notice kalau misalnya ada anak-anak yang menyeberang. Kalau kita menyeberang seperti itu, otomatis kita mencontohkan anak-anak untuk tidak taat peraturan. Makanya mereka lihat, terutama kalau ada anak-anak, jangan nyebrang dulu, karena anak-anak harus belajar dari orang dewasa. Kita menaati peraturan supaya ini dari generasi ke generasi tetap menaati peraturan seperti itu. Makanya juga kita juga otomatis kan anak-anak belajar ya dari kita juga. Kalau soal pajak juga kayak misalnya contohnya Stefan, dia kan kadang juga main stok ya. Terus kalau stok itu kan kalau kita dapat winnings ada pajaknya kan ya Kak. Nah itu Stefan tuh bilangnya, ya sebenarnya mereka nggak akan tahu sih seberapa winningnya aku yang dia dapat, tapi dia tuh tetap lapor, terus tetap bayar pajak juga karena ya takut, misalnya bukan takut sih, karena ya mereka dari kecil udah diajarin untuk taat peraturan. Jadi kayaknya kalau melanggar peraturan itu kayak dosa gitu buat mereka. Makanya itu yang aku bilang, itu kitab suci mereka. Itu sebabnya juga di Dengspa juga kita harus benar-benar berbadan hukum baik di Jerman maupun di Indonesia, karena Tobi nggak mau kita mendapatkan keuntungan tanpa membayar pajak gitu. Itu loh, padahal nggak ada yang ngecek, nggak akan tahu mereka kalau aku buka kursus lah atau apa. Tapi benar-benar nggak mau gitu. Terus contohnya kalau kayak kita ini kan buat vlogger, youtuber gitu juga ada pajaknya. Kalau udah monet ya. Kalau aku kan belum monetisasi, jadi ya belum ada income, jadi ya nggak apa-apa. Tapi tenang aja, kalau misalnya pajaknya mereka ada aturannya. Sampai misalnya vlogger gitu yang 1 tahun per tahun belum menghasilkan 17.500 euro per tahun, itu juga nggak bebas pajak. Jadi cuma harus lapor aja. Cuma harus lapor supaya pemerintah tahu. Dan itu kan juga untuk rakyat juga kalau di Jerman. Jadi mereka taat pajak dan percaya sama pemerintah gitu. Jadi itu guys, nomor 3 tadi, orang Jerman itu taat peraturan. Jadi kalau kalian di Jerman, ya ikutilah peraturan-peraturan yang ada, jangan dilanggar ya. Benar. Sekarang nomor 4 guys, ini yang bikin shock banget waktu aku di sini. Sama. Ini
ini toko-toko semua, toko-toko dan supermarket tutup di hari Minggu. Kalau di Indonesia juga itu ya ampun, kita bisa makan, bisa ke Iya. restoran, bisa restoran di sini buka hari Minggu, tapi toko-toko Toko-toko semuanya tutup. Dan terutama di Bayan itu meskipun nggak hari Minggu, toko supermarket tutup jam 8 malam. Tapi kalau di Hamburg bisa sampai jam 11 sih sebenarnya. Mending Kak di Aachen jam 6 mereka udah nggak terima ini apa yang masuk lagi gitu loh. Wah. Udah tinggal yang di dalam aja. Terus Kayak- itu pun yang di dalam udah diingetin udah mau tutup ya gitu. Tapi aku juga kaget sih waktu pertama kali tinggal di Aachen itu lupa ada ini mau beli. Oh iya, hari Minggu tutup. Aku kan dulu misalnya di Manado juga kan mall ya rame-ramenya mall kan hari Sabtu Minggu kan. Kalau Sabtu masih buka, Minggu tutup, nggak ada yang buka. Iya. Jadi ya udah kadang hari Minggu nggak mau ngapain. Itu mungkin roadside buat orang Jerman. Mungkin ya, mungkin Waktu tenang hari Minggu semuanya tutup. semuanya tutup. Itu berasa nyepi ya di sini. Ya berasanya itu cuman ya aku untungnya kalau di Aachen kan deket sama Belanda ya. Kadang kalau misalnya mau masak terus lupa atau garam habis gitu masih bisa ke Belanda karena kalau di Belanda hari Minggu masih ada yang buka. Wow, yuk pindah ke Belanda. Tapi kalau Kak Girin di Hamburg jauh mungkin bisa ke Denmark. Bisa ke Groningen. Oh. Oh iya, bisa ke Denmark juga. Ke Tapi Denmark nggak tahu aku tutup apa enggak. Oh ya, aku juga nggak tahu sih. Jadi Nggak tahu. itu guys. Ya, Jadi nanti kalau kalian ke Jerman jangan kaget ya. belanja di hari Sabtu, buat hari Minggu juga masak hari Minggu itu yang Iya. kita lakukan. Cuman kadang ada ini Kak kalau misalnya hari kecepit. Oh Hari iya. kecepit itu pasti hari Jumatnya pasti antriannya panjang karena ya mereka udah tahu kalau hari Minggu itu tutup. Jadi mereka pada buat Dan semuanya groceries. habis. Iya semua. Nomor 5 tadi masih ada sambungannya sama yang sebelumnya. Shops are closed on Sunday. Kalau yang nomor 5 ini restricted time for shopping. Iya. Jam untuk belanja itu Benar-benar Dikit. dibatasin Iya, gitu dibatasin. ya. Jadi apapun yang terjadi kalau misalnya udah mau tutup, ya udah dipanggil semua pelanggannya. Udah ke kasir semuanya. Kita Iya. mau tutup seperti itu. tapi aku waktu pertama kesini ya agak mikir sih kok aneh sih kalau di Indonesia kan ya mereka maunya buka semakin lama biar semakin banyak customer yang masuk kan jadi otomatis dapat uang lebih banyak tapi di sini tuh kayak ya egal kayak nggak peduli gitu kan. Kalau aku mau istilahnya Feierabend itu udah selesai jam kerja gitu. Ya udah apapun yang terjadi aku mau lagi-lagi balik ke roadside. Aku mau Udah cukup kerjanya. Udah Udah cukup Kayak kerjaan gitu. jadi ya udah selesai jadi tapi kadang aku find it hard sih karena kalau misalnya aku mau belanja di mall gitu kan aku tuh tipe orang yang belanja harus bandingin dulu di toko ini harganya berapa. Maaf ya guys, bagus. harus bandingin dulu di sini harganya berapa, di sini harganya berapa. Jadi kadang lama itu karena aku bandingin dulu. Terus pas udah mau beli udah nggak punya waktu, udah habis waktunya. Akhirnya nggak Mereka beli mau tutup, apa-apa. akhirnya nggak beli apa-apa. Jadi cuma lihat-lihat aja. Jadi itu sih guys. Sekarang yang nomor 6, air di Jerman itu kalau kalian pesan air atau bertamu, kalau misalnya kalian bilang aku mau minum air putih, itu artinya kalian minum sparkling water atau minuman bersoda ya. Kalau kamu sendiri gimana? Oksigen gitu kan Iya. kalau di Indonesia. Ya sama. Tapi aku nggak bisa sampai sekarang. Sampai sekarang belum bisa minum Iya. sparkling water. Jadi kalau kalian ke restoran atau di rumahnya bertamu ke rumah orang Jerman bilangnya apa? Ya, Stilles Wasser. Stilles Wasser atau kalau misalnya air dari air keran itu Leitungswasser. ya Leitungswasser karena ya itu nggak ada sodanya karena cuma air keran. Cuman aku juga agak lucu sih ngeliatnya mereka kadang kalau kita ke restoran terus für mich Leitungswasser bitte. Mereka itu ngeliatinnya kayak kamu minum tap water, air keran. Padahal ya guys, tap water di Jerman itu bersih, bisa Boleh diminum. Tapi Kak Girin sampai sekarang juga masih masih minum yang tanpa soda. tanpa soda. Kalau Kak Tobi
pakai soda. Pakai soda nih guys. Kalau Stefan karena udah kebiasaan sama aku nggak minum sparkling water, jadi dia jadi ikut Ikutan. minuman tap water. Iya, karena udah kebiasaan ya. Iya. Terus selanjutnya culture shock yang aku alami itu di sini adalah the fund amount atau uang deposit untuk mengembalikan botol. Jadi kalau di Jerman itu upaya untuk menjaga lingkungan ya, supaya nggak botol di mana-mana tuh nggak berserakan. Jadi kalau misalnya kalian belanja atau beli minuman yang ada botolnya gitu, bisa ditukarin lagi dan dapat uang dan dapat kupon untuk dibelanjakan lagi. Dan itu tuh aku yang ini culture shock yang positif menurut aku ya. Jadi, oh oke, kadang aku ya pernah nemu gitu di mana ini sayang banget, ini kan 25 sen, ambil aja gitu. Dan pernah tahu mereka waktu itu ada namanya Hafen Geburtstag atau ulang tahun apa sih harbor itu? Oh iya, pelabuhan. Ya, ulang tahun pelabuhan. Dan itu tuh kan banyak banget ya pengunjung dan banyak banget akhirnya botol-botol berserakan. Aku dong sama teman-teman itu sampai mengumpulkan, sampai kayak pemulung, mengumpulkan banyak-banyak botol karung gitu, sampai 2 karung kalau nggak salah, dan dapat 20 euro kan lumayan buat belanja. Jadi ini juga tips ya guys, tapi nggak usah malu. Yang ya uang gratis siapa yang nggak mau sih ya, cuman kalian harus ngumpulin satu-satu botolnya. Nggak harus memulung juga kalau misalnya ada. Waktu itu aku waktu FS ya di Hamburg. Jadi nggak apa-apa lah, lumayan. Ya kan kalau studenten ya lumayan. Iya, benar kayak gitu. Nomor 8, German, like in general, they takes garbage separation very seriously. Jadi mereka itu super strict dalam memilah sampah. ya. Jadi di aku sendiri di sini tuh ada 10 jenis pemilahan sampah. 10. Iya, Wow. ada bahkan ya botol itu dibedakan sesuai dengan warnanya. Botol yang gelap, botol yang hijau, botol yang putih. Itu belum yang kayak kompos, kayak apa sih, bio Sisa makanan. Ya, sisa makanan, sisa sampah rumah tangga, kemudian plastik, kemudian kertas ya, dan disendiriin. Terus ada yang kayak tekstil gitu. Iya. Itu benar-benar yang wow. Ya kalau di Indonesia kan misalnya kadang suka lihat di sungai ada kasur. Kalau di sini itu ada tempatnya sendiri, jadi mereka memang sampahnya itu dipilah. Terus jangan berani-berani kalian salah buang sampah bukan di tempatnya. Misalnya kalau yang paper di tempatnya plastik, atau yang plastik di tempatnya paper, karena ya ada juga tukang sampahnya yang nggak mau ngambil karena kalian nggak milah dengan benar sampahnya. Ada juga bahkan katanya nggak usah milih aku itu, karena di situ tuh ada apa ya namanya, ada alamatnya, mereka bisa melacak dan bisa ngasih denda ke kalian juga. Jadi di Belanda juga super strict soal itu, dan bahkan kayak popok sekali pakai juga ada pemilahan sampahnya sendiri, nggak boleh dibuang di sampah rumah tangga misalnya. Kalau di Jerman sampai saat ini aku masih belum menemukan khusus sampah untuk popok kayak gitu. Terus kalau tetangga kalian lihat nih, kalian salah kasih masuk, diliatin. Orang Jerman BTW suka banget negur orang yang ngelanggar aturan. Ya, kembali ke tadi peraturan. Ya, mereka mencintai peraturan mereka. Jadi kalian harus taat peraturan. Kalau nggak mau diliatin sama tetangga. Ini bukan cuma sekedar mereka mau gibahin ya, tapi mereka emang marahin langsung di tempat gitu. Benar. Supaya kita juga tahu dan ikutan taat. Yes. Selanjutnya nomor 9. Di Jerman itu ada yang namanya Yellow Trash Day, atau kalau orang Jerman bilangnya Gelbe Tonne Tag. Ya. Ya, jadi mereka akan menjemput sampah yang berwarna kuning itu, bukan sampah berwarna kuning ya, jangan dibayangkan sampah kuning, tapi sampah plastik. Ya, sampah plastik, botol-botol seperti itu. Kalau yang nggak bisa depositiin. Ya, kalau nggak bisa didepositkan, itu diambil ya. Mereka ambil itu setiap 2 minggu sekali. Kalau di Aachen setiap 2 minggu sekali, jadi sebulan 2 kali. Jadi ya selama nunggu itu kita nyimpennya di keller itu di basement, di ruang bawah tanah. Kalau di Hamburg sini gimana? Kalau di Hamburg itu kita tinggal di sebuah apartemen gini, itu ada yang aku tadi bilang itu ada
pemilahan sampah gitu kita bisa masukkan ke situ kapan aja, nggak harus disimpan di Oh, basement sebenarnya. Tapi aku tahu sendiri waktu itu waktu aku jadi au pair itu juga mereka ada jadwal ya. Jadi kalau misalnya kita registrasi saat pindah apartemen atau rumah itu kita bakal akan dapat kalender tahunan itu yang berisi kalender sampah. Jadi kapan mereka akan menjemput dan kalian harus atau orang yang ada di rumah itu harus menyodorkan ke depan rumah supaya orang itu mereka ngambil. Kalau nggak disodorkan mereka nggak bakal ngambil sendiri atau ketok-ketok pintu mana sampahnya enggak. Jadi itu dari kesadaran sendiri dan harus tahu jadwalnya. Tapi kalau di Hamburg sini sama kayak di Aachen nggak? Soalnya kalau di Aachen jadi namanya Yellow Trash Bag Day itu karena trash bagnya tas plastiknya itu warnanya kuning dan kita itu nggak beli, jadi bisa ke apotek dikasih aja, atau kalau misalnya kayak di rumah teman kita di Stuttgart itu datang ke Rathaus dikasih. Kalau di Hamburg sini? Kalau di Hamburg sendiri enggak. Aku tahunya itu dari Munchen dulu juga dikasih seperti itu. Mungkin mereka lebih strict, jadi masing-masing state atau negara bagian itu punya peraturan untuk pemilihan sampahnya sendiri-sendiri. Itu yang amazing banget menurut aku. Jadi kalau di Indonesia kan kita biasanya udah memilah ya, aku sendiri tinggal di Lombok 1 tahun udah memilah, waktu dikasihkan ke tukang sampahnya dicampur aja semuanya. Oh god, ya udahlah. Sia-sia pemilihan sampah. Tapi ya kalau di Jerman, kalau di Hamburg sendiri nggak ada seperti itu. Jadi kita beli sendiri. Kalau plastik itu kalau nggak hijau, kuning kalau di sini. Jadi ya tiap negara bagian bisa beda peraturannya, tapi tetap sama pemilahan sampah harus dipilah. Shock buat kita ya. Tapi shock yang positif ya. Iya, positif benar. Cuman emang agak pekerjaan banget sih karena harus milah. Benar. Ya. Tapi lama-lama kebiasaan kok kalian. Yes. Selanjutnya ini yang benar-benar bikin aku shock, nomor 10. Aku juga shock. Waktu pertama kali aku datang ke Jerman sebagai au pair tahun 2014, waktu itu aku luar biasa. Kan ada toilet sama ada yang namanya kamar mandi di mana kita bisa mandi dan segala macam. Nah, kalau toilet itu aku lihat itu sebuah lorong, terus nggak ada airnya, cuma toilet sama wastafel doang, dan nggak ada bidet, nggak ada yang buat, nggak ada semprotan, nggak ada yang buat apa sih namanya ngebersihin. Kalau kita habis buang air besar kan ya kita orang Indonesia kan selalu dibersihin pakai air kan. Dan itu otomatis aku langsung shock, gimana nih aku harus pakai apa akhirnya. Dan aku tahunya kalau di Indonesia itu kan nggak boleh cloth paper atau paper itu nggak boleh dimasukin. Dan di sini boleh. Iya, benar-benar. Aku buang ke sampah sama pas family aku, Indra, kamu tahu ya kalau di sini itu boleh dimasukkan ke toilet. Oh oke. Jadi jadi mereka ngebersihin bekas-bekas itu kan, jadi aku shock banget. Jadi aku setelah itu tahu ternyata setelah dibersihin boleh dimasukkan ke toilet dan mereka nggak ngebersihinnya pakai air. Jadi aku harus ekstra itu tisu itu aku kasih ke wastafel pakai air. Tapi kalau sekarang aku ekstra beli untuk membersihkan itu. Sebenarnya tipsnya ada sih kalau yang kayak bidet mobile gitu. Tapi kan kalau di rumah ya ngapain sih? Gitu. Aku dulu juga kagetnya kayak gitu. Jadi aku seringnya kalau kemana-mana sekarang bawanya tisu basah. Cuman kan ya emang nggak ramah lingkungan ya kalau banyak-banyak pakai tisu basah. Jadi akhirnya ya lama-lama kebiasaan sendiri. Cuman sebenarnya juga nggak sih Kak terlalu banyak menggunakan toilet paper. Kalau misalnya kayak lockdown kemarin rebutan guys, maksudnya sampai habis kan, nggak ada toilet paper kalau kalian mungkin lihat di sosial media ya. Jadi ya ini mungkin culture shock yang jelek karena ya enakan pakai air kan, lebih bersih juga. Oh ya, salah satu pesan aku buat kalian yang cowok yang mau ke Jerman itu, cowok itu harus duduk kalau misalnya kencing. Aku buang air kecil ya di sini. Itu harus duduk karena banyak banget yang kasus yang mungkin au pair cowok atau tinggal di asrama sama dimarahin bener-bener karena itu mereka harus itu udah beradab lah di sini. Dibilang kalau misalnya kencing berdiri di rumah orang itu nggak beradab gitu. Jadi mereka harus kalau kalian bertamu atau apa jangan kencing sambil berdiri di toilet gitu. Dan itu udah dianggap kayak nggak sivil lah, orang yang nggak beradab gitu. Jadi kalian
kencing duduk, terserah. Kalau misalnya kalian udah punya rumah sendiri ya Ya, terserah apa-apa kalian ya. gitu ya. Terus Jadi, tadi balik ke yang toilet paper boleh dimasukin ke apa namanya, ke toiletnya itu karena ya di Jerman itu udah difilter kan, nanti airnya segala macam itu difilter, makanya mereka boleh dimasukin langsung. Kalau di Indonesia kan nggak boleh, macet. macet. Kalau Stefan waktu ke Indonesia juga gitu kan Kak, aku sempet lihat dia, loh kok tisunya dimasukin sih, aku marahin karena nggak boleh, terus dia bilang loh di Jerman itu boleh. Itu ya mungkin kalau susah buat orang Jerman kayak Iya gitu ya. mungkin ya. Terus toilet paper kan kita buat ini di restoran kan, Iya. tisunya pakai tisu toilet. Iya, Ya, lucu. ya jadi itu nomor 10. Jangan kaget nanti ya kalau kalian ke toiletnya orang Jerman terus nggak ada air, nggak ada air. Bener, gak ada yang buat cebok. Culture shock selanjutnya yang kita alami adalah tilted window. Ya. Itu aku waktu itu Agak susah sih ngejelasinnya ya guys, Iya. tilted windows itu. karena di Indonesia Saya nggak ada ya. Jadi kalau kita orang Jerman tuh BTW penting banget visual loop atau udara segar. Iya. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan udah lama, mereka akan membuka jendela atau pintu. Kalau misalnya udara dingin banget, nggak dibuka secara keseluruhan blak gitu, tapi dibuka ke atas gitu. Jadi Iya. itu tilted window itu penting banget supaya udara segar bersirkulasi di dalam ruangan. Itu yang aku dulu waktu FSC juga dingin banget. Mereka membuka aja gitu Iya udah sama. Ya ampun, itu penting banget dan itu yang bikin aku shock juga sampai kalau saat ini sampai sekarang udah biasa ya. udah fasenya udah terintegrasi ya, jadi udah biasa. Tapi waktu itu please ini udah dingin banget. Tapi mereka Sama-sama. gitu. Stefan juga gitu di rumah, dikit-dikit maha frischen Luft kayak gitu apa? Ya, oke. Jadi aku minggir ke ruangan lain yang nggak dibuka. Jadi tilted window itu kayak dia jendelanya bisa dibuka gini loh guys. Jadi nggak dibuka kayak gini tapi bisa miring gitu Ke kan? atas. Iya, bisa buka ke atas. Kayaknya cuma ada di Jerman ya, mungkin itu kan a German, really German thing, tilted Mungkin ya. window itu. Jadi itu guys, kalau kalian di Jerman terus tinggal sama orang Jerman, jadi frischen Luft ya. Ya, itu penting. Fresh air. ya. Frischen Luft. Ya. Sekarang yang terakhir nomor 12. 12. The gesture of giving present or gift to a German or from a German to not German people. Iya. Kalau pengalaman kayak gini gimana? Kalau pengalaman aku sendiri ya, aku pernah memberi hadiah atau kado itu ke seorang anak, itu adiknya ponakannya si Toby. Itu tuh benar-benar dibalikin karena Iya, itu iya. nggak sesuai dengan pola pengajaran atau pengasuhan anak dia, karena dia itu Montessori atau Waldorf, lebih ke natural thing gitu ya. Jadi nggak boleh memberikan kayak musik atau telepon atau YouTube atau di mainan kayak gitu. Jadi aku dulu itu memberikan kayak teddy bear yang ada musiknya, dan itu nggak sesuai dengan pola pengajaran anaknya, dan dibalikin bener-bener yang ini nggak sesuai, dibalikin gitu. Dan itu oke, aku udah mikir, udah nyari, udah pesen, dan akhirnya ya udah dibalikin. Kecewa sih ya, Kecewa. tapi ya itu kalau orang Jerman misalnya kamu mau ulang tahun itu pasti mereka tanya kamu butuh apa. Jadi ya kalau buat aku sendiri sih yang tinggal di Indonesia kan ya sukanya surprise ya kak ya. Jadi the feeling of surprise tuh di sini nggak ada guys. Jadi ya kalau kalian ulang tahun pasti ditanya kalian butuhnya apa. Terus sama juga kalau kalian mau ngasih kado ke teman Jerman kalian atau misalnya kalau kayak kita ke mertua itu ya mesti tanya mereka sekarang lagi butuh apa yang lagi dipengin. Jadi ya memang apa yang mereka butuhkan ya itu kadonya gitu. Dan itu bener-bener belak-belakan, kayak kemarin mertua aku butuh kayak topi satu aja, nggak boleh yang ya kalau dari satu ya bakal Buat apa? ya buat apa gitu, dan topi sama coklat itu aja udah. Dan mereka ngasih aku biasanya juga tanya dulu kamu butuh apa, kalau enggak ya udah dikasih uang aja ya, gitu. biasanya gitu sih. Sama kemarin juga temanku yang di Stuttgart itu juga bilang gitu. Pas dia ngasih kado ke mertuanya udah mikir, maksudnya udah senang, mungkin dia akan senang ya aku kasih surprise. Itu enggak guys, dibalikin. Ya kayak sama kayak pengalaman kayak gini tuh juga dibalikin karena ya mereka nggak butuh.
mereka nggak suka disurprisein gitu. Iya, benar. Ya. Jadi mending tanya terlebih dahulu dan itu lebih aman dan lebih safe uang kalian. Lebih safe dan kalian nggak akan kecewa Bener. kok dikembaliin sih gitu. So, itu tadi 12 Ya. culture shock yang kita alami sebagai orang Indonesia di Jerman. Ya. Sekarang mungkin cara kita overcome ya. Ya, jadi kita nggak cuman nyebutin aja ya pengalaman kita, tapi kita juga berusaha ngasih tips supaya kalian kalau mungkin nanti tinggal di Jerman, kalian bisa menggunakan tips ini yang kita gunakan juga untuk overcome The the feeling shock. ya. The shock feeling. The shock feeling. Ya, tips yang pertama itu kalian harus sadari, misalnya kalau aku baru datang di Jerman, ya udah terima aja karena kamu itu baru dari negara datang di negara baru, ya pasti akan culture shock kan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang paling penting dan itu pastinya takes time ya. Aku nggak langsung bisa adaptasi semuanya. Jadi itu needs time semuanya. Jadi kita harus sadari dan terima bahwa ini berbeda dari Indonesia. Nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih baik gitu. Jadi hanya berbeda dan kita supaya bisa terintegrasi di situ dengan lebih baik, kita sadari bahwa semua butuh waktu untuk menerimanya dan nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen nangis seperti Monica, Ya. cry it out, nggak Ya. apa-apa. Jadi itu adalah proses juga untuk adaptasi di sini. Ya. Selanjutnya adalah kita berusaha untuk open minded aja ya, untuk adapt dan berusaha untuk open minded gitu, bahwa semua hal di dunia ini nggak harus selalu sama. Ya. Jadi kita berbeda dari mereka nggak apa-apa. Jadi Tapi open mindednya ya kita mikirnya gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ya jangan selalu membandingkan karena ya nggak bisa dibandingkan karena kita besar dan lahir di negara yang berbeda, di culture yang berbeda. Jadi ya udah berusaha untuk tinggal dengan kedua budaya itu beriringan gitu. selanjutnya adalah find ways to relieve your stress. Jadi kalau misalnya kalian itu udah nggak kuat, ini salah satu cara yang aku gunakan adalah aku kumpul sama orang Indonesia, aku ketemu sama orang Indonesia, video call sama keluarga aku, cerita sama teman aku, itu bakal mengurangi stres kalian karena mungkin ada ya di antara teman-teman yang aku nggak mau kumpul sama orang Indonesia nanti bahasa Jerman aku nggak berkembang. Ada juga seperti itu, nggak apa-apa kalau kalian tahan untuk menghadapi culture shock yang dialami. Kalau aku sendiri itu nggak akan berpengaruh sama proses belajar bahasa Jerman aku sih, karena ya self disiplin juga mungkin perlu kalau misalnya belajar bahasa itu, tapi aku juga perlu untuk relief stress aku waktu menghadapi culture shock. Ya jadi kalau relief stress kan tiap orang berbeda-beda ya caranya, mungkin olahraga atau aktivitas lainnya, misalnya ke taman atau baca buku kayak gitu kan. Ya tips yang selanjutnya itu kalian harus punya positive minds. Jadi kalian tuh mikirnya harus konstruktif, nggak boleh destruktif. Kalau kalian terus membandingkan, misalnya kok kayak gini sih, kan mikirnya jadi kalian udah apa ya bahasa Indonesianya sepaneng. Kalau orang Jawa bilang kan sepaneng. Itu kalian udah mikir jelek duluan, jadi ya outcome-nya juga akan jelek gitu. Nggak akan ada progres kalian dalam asimilasi dengan culture yang baru. Untuk memperlancar proses integrasi kalian juga bisa explore budaya itu lebih lanjut dan make friends gitu di Jerman. Jadi kalau kita mungkin punya teman orang Jerman yang bisa menjelaskan kenapa sih kok seperti ini, apa yang habis aku perbaiki, dan introspeksi diri karena apa yang bisa aku perbaiki, terbuka aja, jangan aku nggak mau, aku ini kan misalnya budaya kayak tinggal bersama sebelum menikah atau apa gitu kan, itu memang beda, tapi ya nggak apa-apa, itu kan cara kita adapt budaya itu dan menerima gitu bahwa itu berbeda dan the way it is gitu ya. Terus mungkin juga kalian kalau misalnya kalian student, kalian bisa juga counseling sama konselor di tempat belajar di universitas ya. Jadi ya kalau kalian nggak punya teman orang Jerman ya bisa ke konselor kan. Itu sih salah satunya supaya kalian itu ada teman bicara, misalnya ya kalian harus utarakan
apa yang kalian rasakan. Gitu. Untuk aku sendiri mengutarakan apa yang aku rasakan dalam bahasa asing itu berat. Jadi kalau misalnya aku ya udah aku share aja sama teman, kayak misalnya ketemu sama mereka, oh ya kamu juga mengalami Iya. seru Iya, banget. Jadi lucu-lucuan gitu kan. Jadi nggak dibikin makin stres, tapi stres jadi fun Yes. gitu. Jadi saling berbagi. Benar. Karena ya kita mengalami hal yang sama Bener. gitu. Oke Jadi, guys. Oke, ya. That was all the tips and the 12 German culture shock. Semoga Bermanfaat tipsnya, BTW mereka udah sampai.